warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurud dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Liridailah wali syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jamil mu'minina amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Senang sekali bisa berjumpa dengan orang-orang soleh, solehah seperti antum semuanya di majelis yang mulia, majelis ta'lim, majelis kita ngaji, majelis silaturahmi, majelis di mana insyaallah menjadi wasilah, menjadi asbab dimudahkan jalannya kita menuju surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Majelis di mana malaikat turun mengamini doa-doa kita, ya, menebarkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Majelis di mana insyaallah kita diberikan umur yang barokah, kebaikan, dan diberikan anugerah rizki min haitsu la yahtasib. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka dengan begitu banyak fadilah silaturahmi dan ngaji, sudah selayaknya kita ikhtiari untuk kita bisa semuanya istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman rahimakumullah, mari kita lanjutkan ngaji kita Nasihatul Ibad. Ibu Maimunah, sampai di mana kita ngajinya, Bu? Oh, Pak, kita sudah di bab 3 makalah 18 yang diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai sebagai seorang sufi. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya celakalah orang-orang yang sebelum kalian, sebelum Nabi Muhammad. Karena 3 hal. Yang pertama, berlebihan berbicara hal-hal yang tidak ada kebaikan agama dan dunia. Yang kedua, berlebihan dalam makanan dan minuman. Yang ketiga lagi, Pak. Nah, ketiga lagi. Ya. Tambah lagi C ini ya. Iya, tambah C, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, udah mau sama apa, rendang atau ini tunjang? Tambah C, tunjang. Tunjang tambah C. Allah karim, masya Allah. Terima kasih Bu Maimunah. Sama-sama, Kita Ustaz. lanjutkan bagian ketiga dari makalah ke-18. Makalah ke-18. Bagian ketiga. Dan ini adalah bab ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata asyrata. Inilah makalah ke-18. An Ibrahim An-Nakhai. Dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu an. Innama halaka man halaka qablakum. Ya, sesungguhnya celakalah orang-orang yang celaka sebelum kalian. Ya, minal umami, dari umat-umat sebelum kalian. Bisalasati khisalin, karena sebab 3 perkara. Bifudulil kalami, karena banyak bicara. Wafudulit ta'ami, dan banyak makan. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, apakah yang menyebabkan kehancuran orang-orang terdahulu, yang menyebabkan kecelakaan orang-orang terdahulu, yang harus kita pelajari agar kita tidak ikut celaka seperti mereka. Yang ketiga adalah wafudulil manami,
dan karena sebab banyak tidur. Ya. Apakah yang dimaksudkan dengan banyak tidur itu? Wahwa, itulah ma la yanfa'uhu, adalah tidur yang tidak memberikan manfaat kepada dia, kepada orang tersebut, fiddini, dalam urusan agama. Nah, berarti yang ketiga yang harus kita waspadai agar kita tidak celaka seperti orang-orang terdahulu. Celakanya orang-orang terdahulu adalah tidak boleh banyak tidur. Nah, apakah yang dimaksud dalam kategori tidak boleh banyak tidur? Yaitu tidurnya seseorang yang tidak memberi manfaat untuk urusan agamanya. Kategorinya begitu. Jelas pengertiannya. Mari kita pelajari lebih dalam. Apa yang dimaksudkan dengan tidak memberikan manfaat dalam urusan agama? Yang dimaksudkan tidak memberikan manfaat dalam urusan agama itu, tentu yang pertama adalah secara letterlek dan makna yang sempit. Ya, secara letterlek dan makna yang sempit itu apa? Tidur yang tidak memberikan dampak kebaikan untuk ibadah kita. Misalnya, kategori yang menjadi jelas ini. Tidur yang baik adalah tidur yang membuat kita nanti bisa sholat tepat waktu. Misalnya, tidur yang membuat kita bisa mendapatkan istirahat yang cukup sehingga tengah malam kita bisa bangun untuk qiyamul lail. Tidur yang membuat kita cukup untuk fit, ya, besok pagi hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan ma'isyah, kebutuhan kita dan keluarga kita. Ya. Yang tidak boleh adalah tidur yang membuat kita lalai dengan urusan agama. Ya, lalai atau lupa atau kelewat waktu sholat. Ya, lalai atau lupa dengan janji yang sudah kita buat. Lalai sehingga membuat kita kurang tidur, waktunya bekerja kita ngantuk. Ya, lalai yang membuat kita tidak bisa ibadah malam hari, qiyamul lail. Nah, itu yang tidak boleh. Batasan dalam makna sempit. Dalam makna yang lebih luas, ingat, berkali-kali saya menggarisbawahi tentang maqasidus syariah. Tujuan ditetapkannya syariat agama kita. Ya. Apa itu? Salah satunya adalah hifdzun nafs. Menjaga nyawa, menjaga diri, menjaga kesehatan kita. Ya. Maka dalam kategori ini, agama itu menjaga betul yang namanya kesehatan kita, kesehatan manusia. Dan dalam konteks itu, maka pengertian tidur yang tidak memberikan manfaat kepada agama adalah tidur yang justru merusak kesehatan kita, mengganggu, menurunkan. Ya. Pak Aris bocor. Ya. Tidur yang membuat kita tidak sehat. Karena tadi pengertian apa namanya dari makalah tadi adalah tidur yang tidak memberikan manfaat untuk agama. Artinya tidur yang tidak memberikan manfaat kesehatan. Apakah ada? Ada. Ya. Betul, pada dasarnya tidur adalah salah satu bentuk istirahat terbaik untuk tubuh kita. Ya. Betul bahwa kalau kita tidur kurang, ya, tidak cukup tidur, itu akan menimbulkan begitu banyak penyakit. Ya. Makanya
tidur yang memberikan manfaat untuk agama itu secara makna luas, itu juga dimaknai bahwa kita harus tidur cukup. Ya, bukan hanya tadi tidur yang membuat kita bisa bangun tengah malam untuk sholat. Ya, tidur yang membuat kita bisa sholat tepat waktu. Yes, itu pasti. Ya. Tapi kita juga harus lihat makna yang lebih luas. Maka tidur dalam pengertian yang bisa memberi manfaat untuk agama itu juga bisa berarti tidur yang cukup agar kita sehat, ya, agar tubuh kita bisa beristirahat dengan baik, sehingga kalau sehat kita bisa menjalankan perintah agama, sehingga kalau sehat kita bisa beraktivitas yang baik dan maksimal. Ya, itu tidur yang memberikan kebaikan untuk urusan agama dalam makna yang luas. Lupa, saya akan beraktivitas olahraga, kerja itu bukan sholat. Ya, ya itu bukan ibadah mafdhah, tapi itu bagian dari ibadah. Dan makna yang lebih luas tadi, maqasidus syariah, bahwa agama itu memberikan perhatian yang sangat penting, bahkan menjadi salah satu tujuan turunnya syariat kita, ya, pada masalah kesehatan, ada masalah eh, apa eh, keselamatan kita, kesehatan dan keselamatan kita. Karena itu salah satu para dokter menjelaskan cara untuk kita bisa sehat, tubuh kita fit, ya, sehingga kita bisa beraktivitas maksimal adalah tidur yang cukup. Bayangkan, Bapak Ibu, dalam konteks ini tidur saja bisa jadi urusan ibadah. Nah, ini ya. Ini kalau orang ngaji begini nih pinter. Tidur saja bisa diniatin ibadah. Ya Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Saya niat mau tidur sebagai ikhtiar saya untuk sehat, fit, sehingga besok saya bisa bangun pagi, sholat subuh berjamaah, ngaji, olahraga, masak-masak, ya, menyiapkan persiapan pagi untuk suami dan anak-anak, ya, sehingga saya fit, sehat, badan saya nyaman untuk beribadah dan beraktivitas. Loh, tidur jadi ibadah itu Bapak Ibu. Kalau seperti itu. Nah, itu tidur yang memberikan manfaat untuk agama. Ya. Bukan saja yang bisa untuk bangun tengah malam itu pasti, tapi juga bangun tidur untuk biar kita sehat dan bisa bekerja dan beraktivitas dengan baik, itu sudah menjadi ibadah. Nah, itu kan itulah gunanya ngaji. Ya. Tidur saja bisa jadi ibadah. Nah, maka dari itu Kanjeng Nabi ngajarin ini tidur-tidur yang baik, waktu-waktu yang baik untuk tidur, yang tentu memberikan dampak positif untuk kita, baik untuk kesehatan kita maupun untuk time management kita, ya, untuk pengaturan waktu agar efektif, efisien, ya, agar eh, optimal, ya. Kapan waktu-waktu yang terbaik untuk tidur? Mari kita lihat. Yang pertama, Kanjeng Nabi memberikan contoh. Kalau sunnah itu kan bukan hanya yang qauli, ya, bukan hanya yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi, tapi juga yang dipraktekkan ataupun yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi. Dalam tidur normal, Al-Quran memberikan tuntunan, ya, wa ja'alna al-laila libasa. Allah telah menjadikan malam sebagai pakaian. Ya, maksudnya apa pakaian? Sebagai waktu untuk istirahat, untuk tidur. Sehingga aturan yang pertama adalah malam hari tidurlah yang cukup. Ya, tidur yang cukup dicontohkan oleh Kanjeng Nabi jauh sebelum riset-riset para dokter.
Kalau sekarang kan dokter mengatakan orang dewasa tidur antara 6 sampai 8 jam. Jangan kurang dari 6 jam. Ya, sebaiknya juga jangan lebih dari 8 jam. Dokter hari ini. Jauh sebelum dokter memberikan riset itu, Kanjeng Nabi sudah memberikan contoh sunnah. Ya. Kapan waktu tidur terbaik Rasulullah? Rasulullah tidur itu tidak lama setelah mengerjakan sholat Isya. Ya. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, ya, karena sesungguhnya Rasulullah itu yakrohun nauma, membenci tidur, qoblal isya'i wal haditha ba'daha, rawahu al-Bukhari. Rasulullah itu tidak senang tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelah sholat Isya. Ya, perhatikan. Nanti kita akan membahas yang bagian tidur yang tidak disarankan, waktu-waktu tidur yang tidak disarankan. Di bagian ini kita menggarisbawahi yang bagian bawah dulu. Rasulullah tidak suka berbincang-bincang setelah sholat Isya. Maksudnya apa? Rasulullah itu tidak spending time terlalu lama setelah sholat Isya untuk urusan-urusan bincang-bincang omon-omon. Ya, Rasulullah tidak pergi ke kafe nongkrong-nongkrong sampai dini hari. Ya. Rasulullah berbincang secukupnya, ngaji, ngajar secukupnya, membahas beberapa permasalahan umat secukupnya, lalu istirahat. Jadi, mungkin kita bisa menghitung. Asumsi sekarang sholat Isya jam 7:30. Ya, katakanlah selesai sholat Isya dengan zikir, dengan doa, paling lama setengah jam sampai jam 8. Lalu Rasulullah tidak banyak berbincang. Ya, mungkin kategori tidak banyak berbincang itu maksimal 1 jam kalau zaman sekarang. Nanti katakanlah jam 9. Jadi Rasulullah tidur jam 9, Bapak Ibu. Ya. Halo yang masih pada buka laptop sampai jam 12 malam. Nah, sunnahnya Kanjeng Nabi itu cukup sampai jam 9 saja. Lalu jam 9 tidur. Rasulullah bangun sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu mungkin kalau saat ini bisa dihitung sekitar pukul 3 dini hari. Jadi Rasulullah tidur itu jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Pas 6 jam. Coba. Jauh sebelum para dokter riset. Rasulullah sudah memberikan contoh. Katakanlah misalnya bangun lebih cepat 2:30. Berarti 5,5 jam. Yang setengah jam itu kapan? Rasulullah memberikan contoh yang namanya kailullah. Kailullah itu tidur setengah hari. Ada yang mengatakan sebelum masuk waktu zuhur atau menjelang masuk waktu zuhur. Ada yang mengatakan setelah sholat zuhur. Silahkan di antara itu. Buat orang-orang yang pekerja profesional seperti Pak Aris, Pak Faisal, saya. Ya mungkin kalau tidur sebelum zuhur susah. Ya, maka para karyawan itu, para pekerja profesional itu bisa tidur setelah sholat zuhur. Di beberapa kantor seperti Google, ya, mereka menyiapkan ruangan dan tempat untuk tidur siang. Wah, asik kan? Coba bayangin nih kalau kantornya Pak Aris menyiapkan ruangan untuk tidur siang. Ya, beberapa kantor pemerintah juga menyiapkan tempat tidur, tapi hanya khusus untuk pejabat. Yang bukan pejabat tidurnya di musola. Ya. Habis sholat, zikir sebentar, leler tidur. Maksimal setengah jam. Ya, jangan lama-lama, tidur siang 3 jam, hilang waktu produktifnya. Itulah yang disebut dengan kailullah. Dan itu bagian dari sunnah Nabi tuh. Bayangin, kalau kita tahu, kalau kita ngaji, tahu ilmunya ya, ibadah itu enak loh. Tidur aja bisa jadi ibadah. Tidur yang tentu saja sesuai dengan sunnah Nabi. Salah satunya tadi kailullah. Ya, tidur tengah hari, siang hari. Nah, itu kalau para petani, ya, guru-guru yang mungkin juga tidak terlalu padat jadwalnya, ya, bisa diatur lah waktunya. Menjelang zuhur mungkin jam 11-an begitu ya. Jangan mepet-mepet.
12 kurang seperempat baru mapan turu. Wah, bablas itu nanti. Ya. Jam 11, 11 kurang seperempat bisa sebentar sebelum persiapan ke masjid. Atau yang aman ya setelah sholat zuhur. Itu bagus. Nah itu kailulah. Maka genaplah 6 jam Bapak Ibu. Pas kan? Rasulullah mengajarkan. Ya lewat sunnahnya, tidur yang sehat, tidur yang cukup, tidur yang bermanfaat untuk urusan agama. Karena dengan tidur yang cukup seperti itu, kita bisa bangun sepertiga malam yang terakhir, kita juga bisa beraktivitas dengan kondisi tubuh yang fit, ya badan yang sehat. Itulah tidur yang bermanfaat untuk urusan agama, Bapak Ibu. Nah, yang tidak bermanfaat untuk urusan agama apa? Yang pertama tentu saja yang kurang tidur, yang membuat bangunnya jadi kesiangan. Jangankan sholat malam, sholat subuhnya bablas. Nauzubillah. Yang membuat kita tidak fit dalam beraktivitas. Dalam jangka waktu panjang bisa mengganggu kesehatan. Ya, tidur yang kurang dari 6 jam. Nah, ini saya salah satu yang lagi berusaha ini. Ya, beberapa waktu yang lalu masih susah betul itu tidur cukup ya. Dan ketika konsultasi sama dokter, ya dokter ngajarin 5 cara sehat. Ya, di antaranya adalah tidur yang cukup. Jadi kalau saya ke dokter ini sebulan sekali periksa konsultasi. Bagaimana perkembangannya Pak Ulun? Yang 4 ini sudah bisa alhamdulillah. Makan yang sehat, olahraga, pikiran yang sehat, tidak stres. Alhamdulillah bisa sudah. Satu yang belum lulus dok, tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup itu ternyata bagian dari usaha yang serius untuk kita sehat. Maka kalau tidurnya kurang, ya selain badan tidak enak, tidak fit, kurang sempurna saat beraktivitas, juga merusak kesehatan secara jangka panjang. Itu tidur yang tidak cukup. Sebaliknya, kalau dalam makalah ini kan wafudulil manam, kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur juga berbahaya. Tidak baik juga, tidak sehat juga. Penelitian dokter mengatakan kalau tidur terlalu banyak membuat badan itu juga tidak kooperatif untuk beraktivitas secara maksimal. Semakin banyak tidur, ternyata badan menjadi malas-malasan. Ya, semakin tidak fit, semakin tidak bugar, semakin kebawa suasana tidur. Ya, kebawa suasana tidur. Dalam urusan ibadah mahdhah, kebanyakan tidur juga membuat beresiko untuk kehilangan golden moment, golden time, waktu-waktu istimewa untuk beribadah. Seperti misalnya sepertiga malam yang terakhir, sebelum subuh, jamaah subuh. Bahkan kalau kebanyakan tidur bisa saja kelewatan waktu sholat zuhur, kelewatan waktu sholat isya, kelewatan waktu sholat maghrib. Karena kebanyakan tidur. Yang pasti, kebanyakan tidur membuat kita juga kehilangan waktu produktif. Ya, padahal waktu adalah salah satu modalitas manusia yang paling berharga. Kita hanya diberi waktu 24 jam, semua orang sama. Orang yang sukses adalah orang yang betul-betul bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk hal-hal yang positif dan produktif. Nah, kalau kebanyakan tidur, kapan kerjanya, kapan waktu produktifnya, kapan ngajinya? Selain tidak baik untuk kesehatan karena membuat badan ini menjadi malas, ya. Kebanyakan tidur juga membuat kita kehilangan waktu-waktu penting, golden moment, golden time, di mana kita bisa beribadah dan beraktivitas dengan baik. Itulah waktu tidur yang tidak memberikan manfaat untuk urusan agama kita. Mager, kalau orang Jawa bilang kelumbrak kelumbruk, ya, gelundang gelundung, ya. Membuat kita bukannya fit tapi menjadi semakin malas kalau sudah overdosis, ya, tidur overdosis. Dan tentu saja ya kita akan kehilangan waktu-waktu yang bagus untuk beraktivitas. Nah, saya itu tahu ya kebiasaan tim dan teman-teman saya. Karena biasanya saya pagi itu salah satu waktu yang produktif itu pagi. Bangun tidur ya, setelah cukup waktu untuk beribadah, ngaji, bisa ngecek itu semua WA, semua email, janji-janji semua. Nah,
Akhirnya kan orang-orang terdekat saya kan pasti akan terdampak. Saya telepon, saya WA, saya beberapa bahkan saya ajak kerja, beberapa komitmen untuk Zoom rutin selalu saya kasih waktu di pagi hari. Dengan klien saya, ya, dengan beberapa komunitas, saya kasih waktu pagi hari. Nah, akan ketahuan itu orang-orang yang morning person, ya, orang-orang yang kategori orang pagi, yang bisa beraktivitas dan siap mengudara di pagi hari sama yang tidak. Nah, kalau yang tidak itu kacau itu saya. Karena partner saya itu nggak bisa diajak kerja pagi-pagi. Nah, itu menjadi salah satu catatan performance kan ternyata kan. Saya harus nyari orang yang punya tipe morning person. Ya, morning person itu salah satu cirinya juga malam tidak begadang. Ya, bagaimana bisa menjadi morning person kalau malam kebanyakan begadang? Nah, ternyata manajemen waktu kita itu sampai dalam urusan tidur dan istirahat itu juga harus diatur. Kalau Anda mau sukses, bukan hanya dalam urusan agama, tapi juga urusan dunia, ya. Time management, pengaturan waktu yang baik itu ternyata sangat penting dan salah satunya adalah ngatur waktu tidur. Sejauh itu agama kita mengatur. Agar kita sehat, agar kita produktif, agar kita bisa mempunyai performance terbaik apapun profesi dan aktivitas kita. Bapak Ibu, demikian kitab tidur pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, paling tidak untuk diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri untuk cukup tidur dan tidak berlebihan dalam urusan tidur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.